Pak Sidik ini adalah salah satu atlet dayung, sempat menjadi legenda di Kabupaten Subang dulu ya, makanya Pak Sidik ya. Ya, pernah dulu. Oh, pengen tahu, nah dulunya seperti apa ini Pak Sidik? Dulu itu zaman saya masih kuliah di Jawa Barat itu belum ada olahraga dayung di Jawa Barat. Nah, kebetulan ada dosen kami yang baru pulang dari Amerika, dia mempelajari olahraga dayung dan mempraktekannya di kampus. Ya. Nah, salah satunya saya beserta teman-teman yang lain. Salah satunya saya ikut jadi percobaan di sana. Sekitar tahun 88. 88 ya? Iya. 88. Waktu itu memang menjelang PON tahun 89. Dan kita berlatih di Bandung, latihan fisik di kampus, terus latihan juga di Jatiluhur. Dan pada tahun 89 ikut pertama PON. Pak Asidik ikut PON ya di tahun 89. Tahun 89 ya. Di mana itu PON-nya? Di PON di Jakarta, tapi olahraga dayung pelaksananya di Jatiluhur. Di Jatiluhur di Purwakarta ya. Di Purwakarta. Nah, itu pada waktu itu kontingen dayung Jawa Barat baru dapat 4 perak aja. Di PON itu ya? Iya, di PON itu. Kita belum bicara banyak karena memang awalnya juga baru. Baru ya? Iya, baru. Berkembang berikutnya memang perkembangannya pesat karena kita juga selain teman-teman seangkatan saya juga merekrut yang lebih muda-muda lagi, dan pada tahun-tahun berikutnya memang kita dapat emas sampai sekarang. Bahkan sekarang Jawa Barat jadi paling unggul lah untuk dayung di Indonesia. Eksistensinya Pak Asidik sendiri dari tahun ke seberapa tahun menggeluti dayung? Ya dari tahun itulah, tahun sekitar 88 itu saya mulai menekuni olahraga dayung, pernah jadi atlet sampai tahun 90-an itu saya lulus kuliah, dan kebetulan di Jawa Barat kekurangan pelatih, saya direkrut jadi pelatih pada waktu setelah selesai kuliah tahun 90-an. Terus saya jadi pelatih sampai PON tahun 2014 di 2012 ya, PON di Riau itu saya masih jadi pelatih Jawa Barat. Dan selain itu juga jadi pengurus cabang olahraga di PONSI di Jawa Barat, di pusat, di nasional. Luar biasa nih Pak Asidik ternyata masih menyimpan ini ya, keahlian dalam dayung ini ya. Ya, itu memang karena saya memang karena memang menekuni setelah jadi atlet, jadi pelatih, ya sekarang tinggal jadi pengurus saja. Mungkin pengalaman pengurus ya di Jawa Barat sih, pernah jadi sekumnya di Jawa Barat, terus di PP PONSI saya sebagai ketua di bidang perwasitan sampai sekarang. Sekarang sih sebagai perwasitan ya? Ya, di bidang perwasitannya sampai sekarang. Bahkan pernah jadi di Asia Tenggara ya. Di seperti Asia Tenggara, di mana tuh tempat negaranya? Saya di wakil presiden, vice presiden olahraga dayung di Asia Tenggara. Di Tahun 2011 sampai 2013. Waktu itu zamannya Pak SBY ya? Ya, ya. Nah itu waktu itu misinya pengembangan olahraga di Asia Tenggara. Misi organisasinya, sekretariatnya waktu itu di Singapura, dan kebetulan saya jadi vice presiden. Itu belum balik Subang pulang Singapura gitu ya? Ya enggak juga. Enggak juga ya? Kan cuma organisasi aja, jarang sih pertemuannya juga. Gitu. Luar biasa. Mungkin yang sampai sekarang digeluti yaitu jadi juri.
juri ya, juri dayung ya. Juri internasional. Juri internasional. Dan tadi Olahraga dayung. di Porda nanti Pak Sidik juga berperan nanti dalam. Biasanya setiap Porda memang saya ketuanya, ketua penjuriannya. Penjuriannya ya. Dari Porda, bahkan PON juga saya yang biasa yang jadi ketua juri. Tapi mungkin tahun ini juga saya kurang tahu karena satu sisi saya bertugas di apa sebagai tuan rumah untuk mempersiapkannya di sini di Subang sendiri. Ya mungkin ya bagi-bagi tugas lah di Porda sekarang. Porda sekarang ya. Ya. Oh, iya. Pak Asidik, itu menggeluti dayung itu awalnya seperti apa ya? Apakah karena ingin atau bagaimana? Awalnya yaitu karena penasaran aja. Saya sendiri juga nggak punya latar belakang olahraga dayung, sama sekali tidak ada. Karena kebetulan di kampus pada waktu itu ada pengumuman gitu ya. Jadi ada ajakan untuk ikut berlatih. Nah saya cuma penasaran aja ini olahraga dayung itu seperti apa gitu. Saya ikut daftar. Bahkan salah satu senior juga ikut sebagai pelatihnya Pak Asep Musok waktu itu di kampus juga. Itu di usia berapa itu? Ya waktu itu saya usia berapa? Sangat penasarannya jadi dayung. waktu tingkat 2 lah. Tingkat 2 ya, semester 2 ya? Semester 3, semester 4. Semester 4 ya. Itu begitu tahu ya udah sampai sekarang. Saya sampai sekarang. Jadi penasaran itu jadi suka ya? Iya, betul. Dan itu kegiatannya memang sedikit ada ekstrimnya, yang sangat menantang. Sangat menantang ya, dayung itu ya. Pak, titik puncak Pak Kadis meraih kejuaraan itu di tahun berapa Pak Kadis dalam dayung? Aduh, lupa lagi saya. Saya memang aktif, jadi aktifnya memang sebentar karena setelah itu saya direkrut jadi pelatih. Pelatih. Ya, jadi pelatih. Itu yang lumayan lama ya jadi pelatihnya. Dari mulai tahun 93 saya udah jadi pelatih di PON waktu itu, PON tahun 93 sudah jadi tim pelatih. PON 93 itu untuk dayung PON yang kedua. PON yang kedua. Ya, PON keikutsertaan di PON yang kedua, dan kita sudah dapat waktu itu dapat 4 medali emas. 4 medali emas di Ya. PON ya. Tim Jawa Barat itu. Tim Jawa Barat itu ya. Dan Pak Sidik itu sebagai pelatihnya ya. Saya sudah jadi pelatih di sini. Rasanya gimana setelah anak didik Pak Sidik itu meraih medali emas? Ya tentunya punya kebanggaan lah. Kebanggaan karena kita tahu sendiri, tahu persis proses dari nolnya. Jadi kita sendiri yang mengalaminya, proses dari nol, dari yang tidak ada tadinya sampai sampai jadi juara. Sampai jadi juara dan meraih 4 medali emas dalam PON ya. Ya betul. PON di mana Pak Sidik? 93 itu masih di PON Jakarta. PON Jakarta Masih ya. bertanding di Jatiluhur. Jatiluhur ya. 96, 93, terus 96 juga PON Jakarta masih di Jatiluhur lagi. Masih meraih? Medali emasnya nambah lagi jadi 5. Jadi 5 ya. Terus PON berikutnya tahun 2000 itu di Jawa Timur. Jawa Timur. Ya, PON di Jawa Timur. Setelah di Jawa Timur tahun 2004 PON di di Sumatera Selatan. Sumatera Selatan. Ya, Riau. di Sumatera Selatan di Sumatera Selatan. Palembang. Palembang. Ya. Setelah 2004 PON berikutnya 2008 di Kalimantan Timur. Kalimantan Timur ya. Ya. Masih mengikuti ya sebagai pelatih ya. Ya, sebagai pelatih masih terus. Nah, dari mulai PON 2004 itu banyak atlet Jawa Barat asal Subang yang Di tahun berapa? di tahun 2004. Di tahun 2004 itu banyak atlet asal Subang ya. Asal Subang termasuk Pak Anang sekarang. Pak Anang ya. Yang sekarang di sepak bola. Nah,
Pak Anang juga udah jadi atlet. Pak Anang waktu itu dengan Pak Aldino, Etim, nah itu orang Subang yang memang dibina, asli orang Subang dibina, terus di kemudian hari jadi atlet juga memang. Porda dulu di Porda Kabupaten Jombang untuk cabur dayung dulu memang mendulang emas banyak teman-teman Pak Anang. Ya. Oh iya. Pak Sidik, itu bagaimana untuk meraih itu kan, membina atlet itu kan nggak mudah ya, sampai bisa meraih prestasi di PON, Pekan Olahraga Nasional itu kan. Pembinaan itu motivasinya seperti apa itu dalam pembinaan para atlet dayung? Kita berawal itu dari rekrutmen khususnya kita cabur dayung itu memang kita memilih atlet-atlet yang berpotensi. Artinya berpotensi itu yang pertama dari fisiknya, kita pilih fisiknya yang bagus, posturnya yang bagus, tinggi misalnya, itu sudah jadi potensi juara walaupun belum dilatih. Nah setelah itu baru proses latihan dengan berbagai metode latihan tentunya, mau latihan di darat, fisik maupun latihan di air. Tapi yang penting adalah awal rekrutnya itu harus mencari calon atlet dengan bibit yang unggul, yang tadi itu posturnya bagus, fisiknya bagus, dan tentunya dia punya kemauan untuk berlatih. Contoh ya seperti Pak Anang dan teman-temannya pada waktu itu, kami memilih biasanya kalau dari postur itu yang rata-rata tinggi badannya itu 170 minimal 170 ya, biasa yang syarat awal ya. Iya, yang apa ya, kita lihat aja dulu contohnya atlet-atlet Jepang itu orangnya tinggi-tinggi seperti Pak Anang, Tim Aldino, terus Diki, Nopan, itu orangnya tinggi-tinggi 180 ke atas. Karena memang awalnya direkrut dari postur seperti itu, dan setelah melalui proses latihan terlihat perkembangannya. Bahkan tidak sedikit atlet-atlet Subang itu masuk tim nasional, hampir semua masuk tim nasional, baik itu yang putra maupun putri pada waktu itu ya. Salah satunya Pak Anang juga ya? Salah satunya contohnya Pak Anang yang kita kenal di sini, yang lain juga banyak ya. Pak Sidik, saat ini apakah Pak Sidik ada niatan untuk membentuk tim-tim baru di Subang untuk dayung? Ya, secara organisasi sedang berproses sekarang. Sedang berproses karena kondisi Subang sekarang juga sedang mempersiapkan atlet-atletnya untuk persiapan Porda yang sekarang. Tim pelatihnya sudah ada. Ya Pak Anang juga tim pelatihnya dengan teman-temannya yang masih muda-muda lah. Kader-kader baru sudah bermunculan, baik itu sebagai pengurus, sebagai pelatih sudah ada. Dan proses untuk mempersiapkan atlet sekarang sudah dimulai. Sudah dimulai ya? Ya, sudah dimulai. Kalau untuk di Subang itu latihannya dulu ya. Kalau latihan fisik di sini di GOR, terus latihan di akhirnya di situ Sarada, terus sekarang katanya dicoba di sana di Citapen. Citapen ya? Ini sedang lagi diproses ya? Ya. Sudah mulai berlatih di sana. Pak Sidik, saat Pak Sidik dalam Pekan Olahraga PON itu kemarin melihat anak-anak di Pak Sidik meraih emas gitu kan, itu rasanya seperti apa? Bangga atau bagaimana? Terus ada sedikit terharu nggak itu dalam situasi ketika ditanggungkan? Pada saat itu ya kita memang perasaan itu ada ya. Bercampur aduk ya? Ya, pertama kebanggaan, perasaan haru yang sama sekali tidak pernah saya bayangkan. Ternyata pada saat itu perasaan harunya ada, melihat anak didik yang sehari-hari kita bina di sana pada waktu itu jadi juara, kita pasti sangat terharu.
Masih sangat salah. Karena yang namanya pelatih, terutama yang sehari-harinya gitu ya, sehari-harinya memperhatikan atlet, sehari-harinya memperhatikan latihan, proses latihan dan lain-lain, pasti akan punya keterikatan batin antara pelatih dengan atletnya. Nah tentunya kalau atletnya jadi juara, terus dia senang ya, tentu kita juga ikut senang dan terharu juga. Ada kata-kata motivasi gak ke para pelatih, kepada atlet pada saat Pak Asidik sedang melatih dayung gitu kan? Kamu harus seperti ini, kamu. Betul. Memang motivasi yang selalu saya berikan untuk atlet saya, khususnya olahraga dayung. Saya selalu memberikan pengertian bahwa proses latihan itu proses yang sangat menyakitkan. Artinya ada istilah bersakit-sakit dahulu, bersenang-senang kemudian, itu memang betul. Jadi mereka akan sadar betul bahwa proses latihan itu adalah proses yang berat yang akan mereka terima, dan itu akan membuahkan hasil pada saat lombanya nanti gitu. Jadi tidak bahkan terbalik pengertiannya. Pada saat latihan bersenang-senang itu tidak akan berhasil. Tapi saya selalu memberikan motivasi bahwa proses latihan adalah saat-saat yang sangat berat untuk proses menjadi juara. Dan alhamdulillah atlet-atlet saya itu yang mengerti betul proses latihan, dia akan tumbuh semangat untuk berlatih, dia akan menjadi tahan. Artinya tahan itu dia akan tidak mudah menyerah dalam proses latihannya, karena memang latihannya berat untuk olahraga dayung. Luar biasa ya Pak Asidik ini adalah pelatih senior di Kabupaten Subang yang sudah kejuaraan dari tingkat nasional, internasional ya, di Asia Tenggara ya Pak Asidik ya. Ya, di internasional juga, bukan hanya Asia Tenggara. Internasional juga ya. Kalau sebagai pelatih nasional ya salah satunya di Asia Tenggara, tapi juga di hampir seluruh hampir keliling dunia lah, ke Australia, Ke Australia, Eropa ya. Eropa. Luar biasa seperti asli orang Subang. Sebagai pelatihnya dulu. Main dulunya. Oh ya, itulah latar belakang Pak Asidik ya sebagai kabit olahraga di Sepak Pora Kabupaten Subang.